ゼロになったっていい。 Setelah kaisar pergi, orang-orang mulai naik ke kereta dan pergi. Aku bersama Max pergi mengantar Beatrice. Yang mulia putri, hati-hati di jalan, ucapku. Mendengar itu, Bi tersenyum sambil mengangguk. Baik, kita bertemu lagi di hari upacara kedewasaanmu. Saat itu Max berbicara kepada Bi. Jangan singgah kemana-mana dan langsung kembali ke istana. Bi pun mengernyitkan wajahnya dan membuka mulut. Kakak juga, sebaiknya. Namun saat itu, ucapan Bi terpotong ketika Sir Victor tiba-tiba menyela. Yang mulia putra mahkota, jangan khawatir. Saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk memastikan yang mulia putri selamat. Ujar Victor dengan tegas. Aku tahu betul bahwa kemampuannya memang dapat dipercaya, sehingga perkataan itu membuatku tersenyum tipis. Namun, mungkin karena ucapannya memotong kata-kata Bi, ekspresi Bi terlihat kurang senang. Sejak tadi, ekspresi Bi memang agak aneh. Tak lama kemudian, bukannya memarahi Victor, Bi malah menatap tajam ke arah Max dan berkata dingin. Kalau begitu kami akan berangkat sekarang, jadi silakan pergi kak. Dan Jubilian, sampai bertemu lagi. Ah iya, hati-hati di jalan, jawabku. Begitu kereta mulai bergerak, aku masih menatapnya. Dia kembali menunjukkan wajah kosong tanpa ekspresi. Apa dia masih sangat terkejut karena serangan monster tadi? Saat itu, seseorang memanggilku. Lady Floyen, sejak tadi saya merasa cemburu melihat Anda terus menatap orang lain selain saya. Aku terkejut mendengar suara Max yang tiba-tiba berbicara dengan bahasa sopan. Wajahnya terlihat sedikit merajuk, namun entah kenapa justru tampak menggemaskan. Apa-apaan ini? Kenapa tiba-tiba bicara formal begitu? Tanyaku. Sambil memainkan jemariku, dia menjawab. Tiba-tiba aku teringat kalau dulu kau pernah memintaku untuk bicara formal saat ada orang lain. Jadi, kupikir mulai sekarang aku akan melakukannya. Tiba-tiba dia menunduk dan berbisik di telingaku. Maaf ya, aku sudah berjanji akan memberimu bunga dewi bawah tanah, tapi aku mengingkari janji itu. Aku menarik nafas panjang. Apa dia benar-benar mengira aku menyukainya hanya karena menginginkan permata itu? Untuk menghilangkan kesalahpahamannya, aku berkata pelan, tidak apa-apa, aku merasa senang dengan pilihanmu, dan apapun yang kau berikan, aku akan senang menerimanya. Jadi jangan terlalu memikirkannya. Begitu aku selesai bicara, dia langsung menarikku ke dalam pelukannya dan berbisik pelan. Hadiah ulang tahun kedewasaanmu nanti akan kuberikan sesuatu yang lebih indah daripada bunga dewi bawah tanah. Sebenarnya, apapun yang dia berikan akan kuterima dengan senang hati. Namun, karena aku tahu betapa keras kepalanya dia, aku hanya tersenyum dan mengangguk. Dia lalu mengelus pipiku dan perlahan menundukkan kepala. Aku sempat memastikan tidak ada orang di sekitar, lalu bersiap menutup mata. Namun, Jubilian, suara familiar itu memanggilku. Aku terkejut dan refleks mendorong Max menjauh. Papa? Keterkejutanku karena kemunculannya yang tiba-tiba hanya berlangsung sebentar. Karena kemudian aku teringat tingkah aneh ayah sebelumnya. Aku pun segera menatapnya dengan cermat. Apa dia baik-baik saja kalau keadaannya masih seperti tadi? Namun ayah malah mengerutkan wajah dan menatap tajam ke arah Max. Yang mulia putra mahkota, saya rasa sudah waktunya saya membawa pulang putri saya. Nada suara, tatapan, dan ekspresi ayah saat menghadapi Max terasa jelas mengandung sikap bermusuhan. Inilah ayah yang biasanya. Sekejap, rasa lega menyelimutiku. Aku berniat memeluknya, tapi ayah malah mengangkatku dalam gendongannya. Saat aku masih bingung, ayah menatap pergelangan kakiku yang dibalut perban dan bertanya, "Kenapa kakimu bisa seperti itu?" "Oh, itu..." Padahal serangan binatang buas tadi cukup heboh, tapi sepertinya ayah bahkan belum tahu kalau aku terluka. Jujur saja, aku agak bingung. Lalu terdengar suara Max. Kalau tidak keberatan, izinkan saya ikut naik kereta untuk mengantar Lady pulang. Ayah pun mengangguk mendengar itu. Baiklah,
Di dalam kereta yang membawa kami bertiga, suasana canggung menyelimuti untuk waktu yang cukup lama. Namun pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain memulai percakapan. Sepertinya kau sangat lelah. Ah, iya. Max yang melihat Jubilian terkantuk-kantuk dengan lembut menuntun kepalanya agar bersandar di bahunya, lalu menatap lurus ke depan. Di wajah Duk Florian yang memandang putrinya, tergambar rasa sayang sekaligus iba. Guru, mendengar panggilan itu, tatapan Duk menjadi tajam. Dan Max pun menatapnya balik tanpa mengalihkan pandangan. Rahasia apa yang sampai membuat Anda berada di sisi Kaisar, bukannya bersama putri Anda sendiri? Jika dirinya tidak membangkitkan kekuatannya saat itu, Jubilian pasti sudah kehilangan nyawa di tangan monster. Max sempat mencoba berpikir bahwa mungkin gurunya memiliki alasan tertentu. Namun begitu melihat wajah sang guru, amarahnya justru semakin meledak. Bahkan jika memang ada rahasia yang membuatnya terikat, dia tetap tidak bisa memahami mengapa sang guru tidak langsung menyelamatkan putrinya. Dengan sorot mata penuh penyesalan dan amarah, Max menunggu jawaban atas pertanyaannya. Namun yang keluar dari mulut Duk Florian justru sebuah pertanyaan yang sama sekali tidak terduga. Bagaimana rasanya menjadi seorang transenden yang selama ini begitu kau idam-idamkan? Itu adalah pencapaian yang sejak dulu sangat ingin Max raih. Namun dia tidak menyangka sang guru akan menanyakannya di saat seperti ini. Sekarang apa itu penting? Barusan putri Anda bicaralah pelan-pelan. Melihat gurunya terus saja menghindari jawaban, Max merasakan rasa muak yang mendalam. Kalau dia menghindar seperti ini, berarti kelemahan itu lebih penting baginya daripada putrinya sendiri. Max menatap sang guru dengan pandangan penuh rasa jijik lalu bergumam dingin. Aku tidak akan percaya padamu lagi, Duk Florian. Mendengar itu, sang Duk justru mengangkat sudut bibirnya dan menjawab pelan. Memang itu yang kuinginkan. Kau, yang benar saja. Sikap Duk Florian yang seolah sengaja memancing emosi, membuat Max hampir saja meledak. Namun sebelum ia sempat mengucapkan kata-kata berikutnya, kalian berdua berkelahi. Suara lembut Jubilian yang terdengar mengantuk memecah ketegangan. Sepertinya dia baru saja terbangun. Max cepat-cepat menggeleng. Sebentar lagi kan ulang tahunmu yang ke-20. Kami hanya membicarakan itu. Lalu sedikit berbeda pendapat. Mendengar itu, Jubilian tersenyum dengan wajah yang sedikit memerah. Aku jadi makin penasaran. Memangnya hadiah sebagus apa yang akan kalian berikan padaku? Senyum Max yang tadinya dibuat-buat segera menghilang, berganti dengan tatapan dingin yang dia tunjukkan pada gurunya. Di hari ulang tahunmu, aku akan memberimu sesuatu yang sangat penting. Senyum Duk Florian pun memudar. Seperti yang kuduga, membiarkan dia tetap berada di dekat orang bermuka dua seperti ini sangatlah berbahaya. Max kemudian merangkul bahu Jubilian dengan sengaja, jelas untuk memperlihatkannya pada sang guru. Dia menatap wajah manis gadis itu dengan lembut, lalu menetapkan tekadnya. Sekalipun orang itu menentangnya, aku tidak peduli lagi. Di hari ulang tahunmu, aku akan melamarmu. Saat Beatrice kembali ke istana, langit sudah mulai gelap. Terima kasih sudah mengawalku sepanjang hari ini. Ucapnya berterima kasih pada Victor yang telah mengantarnya sampai ke depan kamar. Victor hanya terkekeh. Jika Anda tahu betapa saya menghargainya, bisakah Anda bicara dengan saya sesekali? Saya bosan. Di sekeliling saya hanya ada orang-orang kuno. Meskipun dia tahu itu hanya basa-basi, perkataan Victor berhasil memperbaiki suasana hatinya. Namun, senyum Beatrice memudar saat melihat perban melilit di kepala Victor. Darahnya tadi banyak sekali. Apa dia baik-baik saja? Saat bibirnya sedikit terbuka karena khawatir, sebuah suara memanggilnya. Beatrice? Dia menoleh saat mendengar suara memanggil namanya. Dia melihat ibunya, sang permaisuri menatapnya. Aku dengar kau diserang oleh makhluk buas hari ini. Apa kau tidak terluka? Ah iya, aku baik-baik saja. Perasaan haru menyelimutinya melihat sang ibu menunjukkan perhatian padanya setelah sekian lama. Tapi siapa kamu? Kesatria? Dan kenapa kamu menjaga putriku? Mendengar pertanyaan itu,
Victor memberi hormat dengan sopan lalu membuka suara. Saya Victor yang mulia permaisuri. Saya ditugaskan untuk mengawal yang mulia putri atas perintah yang mulia putra mahkota. Mata sang permaisuri menyipit mendengar jawaban itu. Sesaat kemudian, suara dingin keluar dari bibirnya. Aku punya urusan penting dengan putri. Kau bisa kembali sekarang, bukan? Bahkan tanpa ucapan terima kasih atas jasanya, Victor hanya menundukkan kepalanya tanpa menunjukkan sedikit pun rasa tidak suka. Maaf atas kelancangan saya. Semoga kalian menikmati percakapan kalian. Saat Beatrice menatap punggungnya dengan perasaan prihatin, permaisuri menyentakan kata-kata dengan nada kesal. Maximilian, bajingan, itu sungguh keterlaluan. Beraninya dia menempatkan orang rendahan seperti itu di sisimu. Mendengar perkataan itu, perasaan haru yang baru saja Beatrice rasakan terhadap ibunya langsung menguap dalam sekejap. Bagaimana bisa dia bicara seperti itu pada orang yang sudah melindungiku? Setidaknya dia bisa mengucapkan terima kasih. Di dalam benak Beatrice, rasa menentang terhadap ibunya semakin membesar. Jadi, ada urusan apa, Ibu? Sejujurnya, dia ingin segera mendengar urusan ibunya dan mengusirnya. Namun, permaisuri yang tidak mengetahui isi hati putrinya tersenyum dan berkata, "Ah, ku dengar barang bagus akan segera dilelang. Barang bagus? Apa itu sampai ibu datang sendiri ke sini?" Permaisuri tersipu dan menjawab pertanyaan Beatrice. "Itu barang sihir." Mendengar kata barang sihir, Beatrice mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Melihat reaksi putrinya, permaisuri dengan canggung mulai mencari alasan. "Kamu tahu kan, ada pepatah yang mengatakan bahwa bayi yang menerima hadiah dari keluarganya akan lahir dalam keadaan sehat. Ibu ingin kamu menyiapkan hadiah untuk adikmu." Permaisuri berbicara sambil mengusap perutnya yang membuncit. Beatrice tersenyum sinis dan menjawab, "Akan aku pikirkan." Mendengar jawaban yang ambigu itu, permaisuri menatap tajam putrinya. Hadiah itu hanyalah alasan. Sebenarnya, dia datang untuk memperbaiki hubungan yang merenggang dengan putrinya akhir-akhir ini. Beatrice adalah anak baik. Meskipun sebelumnya dia merajuk, begitu sang ibu datang menemuinya langsung, biasanya dia akan memaafkan dan meminta maaf. Tapi sekarang, "Aku lelah. Bisakah ibu pergi sekarang?" Dia berbicara dengan nada kesal, seolah permaisuri adalah pengganggu. "Bi, kamu?" Tepat ketika permaisuri hendak melampiaskan amarahnya atas perubahan putrinya, Beatrice berkata dengan dingin, "Aku benar-benar lelah, Ibu." Setelah permaisuri pergi, Beatrice langsung berbaring di tempat tidur. Barang sihir ya? Mungkin aku bisa menemukan petunjuk tentang kekuatan yang kupakai tadi. Beatrice menelan ludah, lalu tersenyum tipis. Bagus juga, sekalian saja mencari hadiah untuk upacara kedewasaan Jubelian di sana. Dengan memalukan, aku digendong oleh Max sampai ke kamar. Tidak hanya itu, di sampingku ada ayah, dan di belakangku ada para kesatria keluargaku. Biasanya aku akan sangat malu sampai tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi karena aku sudah digendong di depan banyak orang sejak di arena, aku jadi bisa menahannya. Masalahnya adalah setelah itu. Jubilian, pastikan pintunya terkunci dan jangan percaya pada siapapun. Mengerti? Aku menghela nafas melihat Max yang terus menempel di sisiku. Mengulang-ulang nasihatnya seolah sedang mencuci otakku. Meskipun Kaisar sudah tahu tentang hubungan kami, aku bukan anak kecil lagi. Ini terlalu berlebihan. Tepat saat itu, Max memberi isyarat dengan jarinya kepada para kesatria. Dia menunjuk salah satu dari mereka. "Kamu, lindungi Jubelian bahkan dengan nyawamu." Geraldine yang ditunjuk menjawab dengan wajah tegang. Baik, tentu saja yang mulia putra mahkota." Max tersenyum puas melihatnya. Tepat saat itu, seseorang menyela. "Sudah waktunya Anda pergi yang mulia putra mahkota." Mendengar perkataan ayah, Max tersenyum padaku. "Aku akan pergi sekarang. Jaga dirimu ya, mengerti?" Aku mengerti. Mendengar jawabanku, dia menatapku penuh cinta sebelum akhirnya berbalik. Setelah menatap punggungnya sejenak, aku pun menghela nafas. Apa mereka bertengkar? Kenapa mereka tidak bicara sama sekali? Saat aku merenungkan pertanyaan itu, "Jubel, sudah waktunya tidur kan?" Mata biru ayah yang berbicara padaku tampak hangat seperti biasanya. Aku merasa lega
tetapi sekaligus cemas. Aku takut ayah akan kembali aneh lagi. Aku menelan ludah dan membuka mulut. Ayah, ada yang ingin aku bicarakan. Aku ingin bicara berdua saja dengan ayah dan menanyakan secara halus tentang kejadian hari ini. Namun, ayah menggelengkan kepala dan memotong perkataanku. Ini sudah larut, kita bicarakan lain kali saja. Mendengar itu, aku mengangguk. Kalau begitu, tidurlah yang nyenyak. Saat ayah hendak bangkit, rasa cemas yang entah dari mana membuatku meraih tangannya. Jubel, aku menatap wajah ayah yang memanggil namaku sejenak. Namun rasa cemas itu muncul tanpa alasan. Khawatir kecemasan itu akan membuat ayah kesal, aku melepaskan tangannya dengan lemah. Benar, aku bisa bicara dengan ayah lain kali, tidak harus sekarang. Aku tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa dan berkata, "Sampai jumpa besok, ayah." Ayah tersenyum tipis dan mengangguk menanggapi salamku. Ya, semoga mimpi indah. Apakah ayah tahu bahwa satu kalimat itu sudah membuatku merasa lega? Aku menatap punggung ayah lalu berdoa dalam hati dengan sungguh-sungguh. Semoga ayah bisa selalu bahagia bersamaku. Regis, yang baru saja keluar dari kamar putrinya, menghela nafas. Tentu saja, dia tahu bahwa murid dan putrinya menatapnya dengan tatapan yang rumit. Pasti dia sangat membenciku. Karena belenggu kutukan itu, dia tidak bisa berada di sisi putrinya saat putrinya dalam bahaya. Tidak dulu dan juga sekarang. Regis menyembunyikan perasaannya yang hancur di balik wajah datarnya sambil mengepalkan tinju. Kumohon, jangan maafkan aku. Sungguh, itu adalah keinginan yang egois. Meminta untuk tidak dimaafkan sama saja dengan meminta untuk tidak dilupakan. Regis tersenyum mengejek, lalu menoleh ke belakang dengan tatapan penuh kerinduan ke arah kamar putrinya. Hanya dengan melihat pintu itu, rasanya ada kehangatan yang meresap ke dalam dadanya. Apakah kamu tahu, aku menjalani hari demi hari dengan rasa syukur atas waktu yang bisa kuhabiskan bersamamu. Setelah menatap kamar putrinya untuk waktu yang lama, Regis berbalik dan berdoa. Semoga sisa waktuku bisa kuhabiskan hanya untukmu. Kemudian Regis melangkahkan kakinya dengan berat. Pada larut malam, Fresia menghela nafas saat menerima laporan tentang kejadian di kompetisi berburu hari itu. Pasti tuanku pergi ke kediaman Dukloyen hari ini. Bagi Fresia, ini berarti ada urusan yang semakin merepotkan. Sekarang dia juga harus melindungi Lady Floyen. Ya, aku yakin Duk itu akan melakukan tugasnya dengan baik. Tapi mengingat sifat tuanku, jika perlindungan terhadap sang lady diabaikan, pasti akan terjadi masalah. Aku harus menempatkan orang-orang yang cakap di sana secepatnya. Saat Fresia sedang memikirkan hal itu, sebuah suara memanggilnya. Fresia terkejut saat namanya tiba-tiba dipanggil. Kenapa tuanku semakin hari semakin tidak terdeteksi keberadaannya? Dia nyaris terkena serangan jantung, tetapi Fresia berusaha bersikap tenang sambil menundukkan kepala. Anda sudah datang, Tuan? Saya dengar Anda berhasil menaklukkan makhluk buas hari ini. Sungguh luar biasa. Mendengar itu, Max sedikit mengerutkan keningnya dan berkata dengan dingin, "Aku tidak ingin membicarakan hal itu." Biasanya, dia akan menyombongkan diri, tetapi melihat ekspresi Max yang tampak tidak senang, Fresia merasa bingung. Saat itu, Max mengalihkan pembicaraan. "Apa kau sudah mencari tahu tentang yang kuminta sebelumnya?" "Tentang apa?" "Oh, maksud Anda hadiah untuk Lady Floyen?" Max mengangguk, dan Fresia menyeringai sambil menyerahkan sebuah dokumen. Sesaat kemudian, ekspresi Max berubah saat membaca dokumen itu. Ini adalah informasi tentang permata yang sangat berharga, yang akan dilelang di lelang bawah tanah kali ini. Bunga Dewi Bawah Tanah, yang awalnya ingin diberikan Max kepada Jubelian, memanglah permata yang langka, tetapi tidak sebanding dengan permata yang satu ini. Alasannya adalah, karena ini perhiasan sihir, persaingannya pasti akan ketat. Max tersenyum puas setelah melihat jenis sihir yang tersemat pada perhiasan tersebut. Saat itu, Fresia memberi petunjuk. "Sebaiknya Anda membawa dana yang cukup. Mungkin Anda perlu mempertimbangkan untuk membawa uang sebanyak untuk membangun sebuah bangunan utuh untuk barang sekelas itu."
Max mengangguk seolah itu adalah hal yang sudah jelas. Aku memang akan melakukannya. Dulu dia mungkin akan merasa sayang jika uang sebanyak itu habis hanya untuk satu perhiasan. Tapi sekarang dia tidak merasa sayang sama sekali. Permata biru itu akan sangat cocok dengannya. Di dalam benak Max, terbayang-bayang wajah Jubilian yang akan senang saat menerima hadiah itu. Keesokan harinya, aku bangun pagi-pagi dan bersiap-siap. Bagus, aku akan bertanya pada ayah tentang kejadian kemarin. Setelah selesai berbenah, aku hendak pergi ke ruang kerja ayah. Namun, Lady, ada surat untuk Anda. Marilyn masuk dengan membawa tumpukan surat yang menggunung. Sebenarnya, aku bisa menebak. Pasti mereka ingin menjilatku karena aku menjadi kekasih putra mahkota. Aku menghela nafas sejenak, lalu berkata pada Marilyn, letakkan saja di atas meja, aku akan membacanya nanti. Saat aku bangkit, Marilyn memanggilku dengan raut wajah cemas. Lady, ada tamu. Saya rasa Anda harus keluar. Aku tersentak mendengar kata-kata itu dan mendesah. Tamu sepagi ini? Siapa dia?